Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Duyanti dengan NIM 235333794 dari kelas 3D Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan saya akan mengerjakan tugas yang diberikan tugas oleh Pak Fauzan. Jaringan komputer. Hari ini kita akan menjelaskan modul 3-nya. Apa yang akan kita pelajari dalam modul 3 ini? Kita nanti akan menjelaskan bagaimana protokol jaringan memungkinkan perangkat untuk mengakses sumber daya jaringan lokal dan jarak jauh. Oke. Di sini ada rules atau aturan. Tidak diterjemahkan. Perangkat dalam gelembung. Nggak diterjemahkan anjing. Movie ku apa lu, Cok? Masih bahasa Inggris ini. Masukin nanti lah. Ini loh, ini tuh harus diulang terusan. Jangan pencet itu. Terus apa? Harusnya kalau seumpama udah bahasa Indonesia tapi masih Inggris, kamu pencet Inggris. Terus habis itu baru pencet Indonesia. Oh, maksudnya dibolak-balik. Oke, di sini kita masuk ke dasar-dasar komunikasi. Jaringan bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan fungsi. Jaringan dapat seremit perangkat yang terhubung melalui internet atau sederhana kedua komputer yang terhubung langsung satu sama lain dengan satu kabel. Metode komunikasi ini memiliki 3 elemen yang sama, yaitu sumber pesan atau pengirim, tujuan pesan penerima, dan saluran. Protokol komunikasi. Analogi. Di sini ada analoginya, analogi. Terus di sini ada jaringannya. Oke, terus penetapan. Kenapa kalau aku ngerjain sama kamu itu bawaan mau ketawa? Aku padahal nggak ngapa-ngapain loh. Tapi kayak mau ketawa aja gitu. Arahin ke sini dong, ke situ. Minta dong, Adek. Cepetan. yang baik. Minta tolong ya, Adek. Yang cantik. Apa? Nah, yang benar. Yang cantik, yang comel, cepetan. Pacarnya banyak ya. Iya, cuma 10. Mau tahu. Nggak boleh kayak gitu. Terus kita masuk ke penetapan aturan. Pacarnya Royan. Cepet habis itu kita cerita. Ya, diam dulu makanya. Ini lama-lama ya. Nah, kita di sini protokol komunikasi, pengiriman pesan baik melalui komunikasi tatap muka atau melalui jaringan diatur oleh aturan yang disebut protokol. Dan di sini ada analogi dan jaringan ya. Di bagian analogi ini kita mendapatkan message, sinyal dan pesan lagi. Terus di bagian jaringan ini kita juga mendapatkan gambaran bagaimana bagaimana pesan itu bisa masuk ke orang lain yang kita tuju. Terus di penetapan aturan, sebelum berkomunikasi satu sama lain, kita individu harus menggunakan aturan atau kesepakatan yang ditetapkan untuk mengatur percakapan. Oke. Nah, protokol harus memperhitungkan persyaratan berikut ya, yaitu pengiriman dan penerima. Penerima yang teridentifikasi, terus bahasa dan tata bahasa umum, kecepatan dan waktu pengirim, dan persyaratan konfirmasi atau pengakuan. Persyaratan protokol jaringan di sini ada protokol komputer umum yang mencakup persyaratan berikut: pengkodean pesan, pemformatan dan enkapsulasi pesan, ukuran pesan, waktu pengirim pesan, dan lainnya. Nah, pengodean pesan. Salah satu langkah pertama untuk mengirim pesan adalah pengkodean. Di sini juga ada analoginya diberikan. Oke. Ini akan terhubung ke penerima ya.
Terus di jaringannya di sini juga ada apa? Ada contoh dari pengkodean yang kita bakal terima oleh penerima dan pengirim. Lanjut ya. Langsung saja kita ke pemformatan dan enkapsulasi. Di sini juga ada diberikan analogi ya guys. Nah, saat pesan dikirim dari sumber ke tujuan, pesan tersebut harus menggunakan format atau struktur tertentu. Oke, lanjut ukuran pesan. Aturan komunikasi lainnya adalah ukuran pesan ya. Seperti yang kita jelaskan tadi. Terus waktu pesan. Waktu pengiriman pesan meliputi hal-hal berikut ya. Kontrol aliran, batas waktu respon, dan metode akses. Lanjut. Opsi pengiriman pesan. Suatu pesan dapat disampaikan dengan berbagai cara. Nah, terkadang seseorang ingin menyampaikan informasi kepada satu orang saja. Di lain waktu, orang tersebut mungkin perlu mengirimkan informasi kepada sekelompok orang pada saat yang sama. Oke, lanjut. Catatan tentang icon node. Dokumen dan topologi jaringan seringkali mempresentasikan jaringan dan perangkat akhir menggunakan icon simpul. Di sini ada bahasa Inggris unicast, multisiaran, siaran. Terus kita lanjut ke protokol. Di bagian di bagian protokol ini tinjauan umum protokol jaringan. Nah, protokol jaringan menentukan format umum dan serangkaian aturan untuk bertukar pesan antar perangkat. Nah, protokol diimplementasikan oleh perangkat akhir dan perangkat perantara dalam perangkat lunak, perangkat keras, atau keduanya. Oke, di sini ada jenis protokol, yaitu protokol komunikasi jaringan, protokol keamanan jaringan, protokol perutean, protokol penentuan layanan. Lanjut, kita fungsi protokol jaringan. Nah, fungsi protokol ini bagaimana komputer mengirim pesan melalui beberapa perangkat jaringan ke server. Bagaimana? Di sini ada contoh untuk gambarannya yang bisa kita lihat. Di sini saya akan mengirim pesan ini melalui jaringan menggunakan header IP versi 4. Nah, terus di sini saya dapat meneruskan pesan ini karena saya memahami header IP versi 4. Saya dapat menerima pesan ini karena saya mengerti IP pesan 4. Komputer dan perangkat jaringan menggunakan protokol yang disepakati untuk berkomunikasi. Nah, di sini fungsinya ada mengatasi keandalan, kontrol aliran, pengurutan, deteksi kesalahan antar muka aplikasi. Lanjut, interaksi protokol. Gambar tersebut ini menunjukkan beberapa protokol jaringan umum yang digunakan saat perangkat mengirim permintaan ke server web untuk halaman web di internet. Terus di sini ini adalah gambaran. Lanjut ya. Di sini ada protokol pada gambar dijelaskan sebagai berikut ya. Di sini ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Nah, protokol ini mengatur secara server web dan klien web berinteraksi jadi pakai HTTP ini. Nah, Transmission Control Protocol atau TCP. Protokol ini mengelola percakapan individual. Terus ada lagi protokol internet atau IP ya. Protokol ini bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan dan pengirim ke penerima. Terus ada Ethernet. Protokol ini bertanggung jawab atas pengiriman pesan dari satu ke lainnya pada jaringan area lokal ya. Lanjut ke rangkaian protokol. Kita lanjut ke rangkaian protokol. Dalam banyaknya kasus ini, protokol harus dapat bekerja dengan protokol lain sehingga pengalaman daring yang diberikan semua yang kita butuhkan itu untuk komunikasi jaringan. Terus seperti yang diilustrasikan dalam gambar,
kita dapat menggunakan lapisan untuk menggambarkan aktivitas yang terjadi dalam komunikasi tatap muka. Di bagian bawah terdapat lapisan fisik, tempat dua orang dengan suara mengucapkan kata-kata dengan lantang. Di bagian tengah terdapat lapisan aturan yang menetapkan persyaratan komunikasi, termasuk bahwa bahasa yang sama harus dipilih. Di bagian atas terdapat lapisan konten, tempat konten komunikasi benar-benar diucapkan. Jadi ini ada gambaran juga, diberikan gambaran lapisan konten di mana kafenya. Jadi di sini rangkaian protokol percakapan ini rangkaian. Gunakan bahasa yang umum, tunggu giliran kita, beri sinyal saat selesai. Oke. Nih, di sini juga ada penjelasan rangkaian protokol adalah sekumpulan aturan yang bekerja sama untuk membantu memecahkan suatu masalah. Lanjut ke evolusi rangkaian protokol. Selama evolusi komunikasi jaringan dari internet, ada beberapa rangkaian protokol yang sering bersaing, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini ya. Ada beberapa protokol yang sering bersaing. Sini ada nama lapisan TCP atau IP, protokol TCP atau IP, bahasa Indonesia obrolan Apple, perangkat lunak novel. Nah, pakai aplikasi itu pakai bahasa Indonesia, HTTP, DNS, DHCP, FTF. Ini pakai protokolnya ya. Ada mengangkut internet akses jaringan. Oke, di sini ada penjelasannya Internet Protocol Suite atau TCP/IP. Ini adalah protokol suite yang paling umum ya. Terus ada protokol Open System Interconnection atau OSI. Ini adalah sekumpulan protokol yang dikembangkan bersama pada tahun 1977 oleh International Organization for Standardization dan International Telecommunication Union. Terus ada Apple Talk, rangkaian protokol milik Apple Inc. Terus di sini ada Novel Network, rangkaian protokol dan sistem operasi jaringan milik perusahaan yang berumur pendek yang dikembangkan oleh Novel Inc. Oke, lanjut kita di sini. Lanjut contohnya ya, kita langsung contoh. Nah, di sini ada juga ya bisa berupa standar nirkabel seperti WLAN atau layanan seluler. Di sini juga ada gambaran serverware, ada internet. Nah, di sini ada nama lapisannya itu aplikasi mengangkut internet akses jaringan. Terus di sini ada tumpukan protokolnya. Di sini pakai HTTP, TCP, IP dan internet. Oke, lanjut rangkaian protokol atau TCP/IP. Nah, TCP/IP mencakup banyak protokol dan terus berkembang untuk mendukung layanan baru ya. Beberapa protokol yang paling populer ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ini juga diberikan lapisan TCP, ini lapisan aplikasi, lapisan transportasi, lapisan internet, dan lapisan akses jaringan. Terus lanjut kita guys. Di sini lapisan aplikasi, sistem nama itu diberikan DNS, terus configure hostnya. Di sini ada yang versi 4, 6, terus email. Nah, pemindahan berkas di sini menggunakan ini FTP atau File Transfer Protocol dan lainnya. Web dan layanan web, HTTP, HTTPS ini beda ya, HTTP dan HTTPS. HTTP ini Hypertext Transfer Protocol, sedangkan HTTP Secure ini beda lagi dengan HTTP. Ada REST juga. Jadi, lanjut proses komunikasi TCP dan atau IP. Di sini diberikan gambaran, ada simulasinya. Kita klik, bisa dilihat. Siapa sih? Nggak tahu Mel. Nggak tahu. Nah, simulasinya seperti itu. Lanjut ya, kita di bagian organisasi standar. Kita lanjut di organisasi standar. Oke.
Contoh yang bagus adalah saat membeli router nirkabel untuk rumah. Nah, kita ada banyak pilihan berbeda yang tersedia ya dari berbagai vendor yang semuanya menggabungkan protokol standar seperti IP versi 4, IP versi 6, DHCP, dan lainnya. Bisa menggunakan wireless juga. Nah, standar ini terbuka juga memungkinkan klien yang menjalankan sistem operasi Apple OS X untuk mengunduh halaman web dari server web yang menjalankan sistem operasi Linux ya. Ini karena kedua sistem operasi menerapkan protokol standar terbuka seperti yang ada dalam rangkaian protokol TCP atau IP. Organisasi standar biasanya merupakan organisasi nirlaba yang netral terhadap vendor yang dibentuk untuk mengembangkan dan mempromosikan konsep standar terbuka. Organisasi ini penting dalam menjaga internet terbuka dengan spesifikasi dan protokol. Gambar yang ini menunjukkan logo untuk setiap organisasi standar. Lambang yang tidak asing di mata kita ya guys. Nah, lanjut ini gambar di bawah ini lagi. Ini tersebut menampilkan organisasi standar yang terlibat dalam pengembangan dan dukungan internet. Yang ini masyarakat internet atau ISOC. Terus ini Dewan Arsitektur Internet dan yang lainnya. Di bawah sini ada penjelasannya. Lalu di sini juga ada gambar ini menampilkan organisasi standar yang terlibat dalam pengembangan dan dukungan TCP atau IP dan termasuk IANA dan ISIA-NN. Oke. Alamat IP di sini ya kita. Terus ini juga ada penjelasannya. Terus ini kita masuk ke standar elektronik dan komunikasi. Nah, organisasi standar ini meliputi ada 4 hal ya. Ada Institute of Electrical and Electronics Engineer, Electronic Industries, terus ada yang lainnya. Lalu masuk ke standar jaringan penelitian. Ini kita bisa pencet ya, standar jaringan penelitian. Nah, ini diberikan PDF atau research dari Networking Academy. Oke, lanjut. Model referensi. Kita lanjut ke model referensi. Nah, manfaat menggunakan model berlapis ini. Nah, ada manfaat pengguna model berlapis untuk menggambarkan protokol dan operasi jaringan, yaitu membantu dan dalam desain protokol karena protokol yang beroperasi pada lapisan tertentu memiliki informasi yang ditentukan yang dapat mereka gunakan dan antarmuka yang ditentukan ke lapisan di atas dan di bawahnya. Yang kedua, mendorong persaingan karena produk dari vendor yang berbeda dapat bekerja sama dan lain-lain. Terus seperti yang ditunjukkan pada gambar ini ya, ada model referensi interkoneksi sistem terbuka atau OSI dan model referensi TCP atau IP. HTTP, DNS dan lainnya. Di sini ada IP versi 4, IP versi 6. Ini ada rangkaian protokol TCP atau IP, model TCP, model OSI. Terus lanjut model referensi OSI ya. Model referensi OSI menyediakan daftar lengkap fungsi dan layanan. Nah, ia juga menjelaskan interaksi setiap lapisan dengan lapisan yang ada di atas dan di bawahnya. Di sini ada fungsionalitas setiap lapisan dan hubungan antar lapisan akan menjadi lebih jelas sepanjang kursus ini saat protokol dibahas secara lebih rinci. Nah, sementara lapisan model TCP atau IP hanya disebut dengan nama. 7 lapisan model OSI lebih sering disebut dengan nomor daripada nama. Misalnya, lapisan fisik disebut sebagai lapisan 1 model OSI. Lapisan tautan data adalah lapisan 2 dan seterusnya. Ini macam-macam dari lapisan dan sudah ada diberikan keterangannya. Oke, lanjut model protokol TCP.
Dan di sini ada lapisan mode TCP atau IP. Ada 4 aplikasi, 3 transportasi, 2 internet, dan 1 akses jaringan ya. Di sini sudah diberikan keterangan. Lalu definisi standar dan protokol TCP atau IP ini dibahas dalam forum publik dan didefinisikan dalam rangkaian RVC IETV yang tersedia untuk umum ya. Perbandingan model OSI dan TCP atau IP. Protokol ini menyusun rangkaian protokol TCP, IP juga dapat dijelaskan dalam bentuk model referensi OSI. Dalam OSI, lapisan akses jaringan dan lapisan aplikasi dari model TCP atau IP dibagi lagi untuk menjelaskan fungsi-fungsi terpisah yang harus terjadi pada lapisan-lapisan ini. Oke, lapisan OSI 1 dan 2 membahas prosedur yang diperlukan untuk mengakses media dan sarana fisik untuk mengirim data melalui jaringan. Model OSI dan model TCP IP. Nah, model OSI ini sebelah kiri dan model TCP di sebelah kanan. Aplikasi presentasi sidang mengangkut jaringan tautan data fisik. Nah, aplikasi mengangkut internet dan akses jaringan. Oke, lanjut. Paket tracker. Lanjut ya, ini cuma aktivitas simulasi. Lanjut ke enkapsulasi data. Nah, pendekatan yang lebih baik adalah membagi data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah ya. Segmentasi diperlukan karena jaringan data menggunakan rangkaian protokol TCP atau IP untuk mengirim data dalam paket-paket IP individual. Setiap paket dikirim secara terpisah, mirip dengan mengirim surat panjang sebagai rangkaian kartu pos individual. Nah, paket-paket yang berisi segmen-segmen untuk tujuan yang sama dengan dikirim melalui jalur yang berbeda. Hal ini menyebabkan segmentasi pesan memiliki dua manfaat utama, yaitu meningkatkan kecepatan dan meningkatkan efisiensi. Ini ada simulasinya juga ya. Terus pengurutan nih. Tentang dalam menggunakan segmentasi dan multiplexing untuk mengirimkan pesan melalui jaringan adalah tingkat kerumitan ya. Nah, dalam komunikasi jaringan, setiap segmen pesan harus melalui proses yang sama untuk memastikan bahwa pesan tersebut sampai ke tujuan yang benar dan dapat disusun kembali menjadi konten pesan asli seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Unit data protokol. Meskipun PDU UDP disebut datagram, paket IP terkadang juga disebut sebagai datagram IP. Di bawah sini ada data, segmen, paket, bingkai, dan bit pada gambar. Nah, jika header transport adalah TCP, maka ini adalah segmen. Nah, jika header transport adalah UDP, maka ini adalah datagram. Lanjut, ini hanya contoh. Kita lanjut ke ini contoh enkapsulasi. Sedangkan di bawah sini adalah contoh di enkapsulasi. Lanjut ke akses data. Akses data alamat. Seperti yang ditunjukkan pada gambar tadi, protokol di kedua lapisan barisan alamat, sumber, dan tujuan, tapi alamatnya memiliki tujuan yang berbeda, yaitu alamat sumber dan tujuan lapisan jaringan, dan alamat sumber dan tujuan lapisan tautan data. Di sini ada fisik tautan data jaringan mengangkut lapisan atas. Bit dari fisik ini bitnya pengaturan waktu dan sinkronisasi. Sedangkan tautan data ini alamat fisik, tujuan, dan sumber. Jaringan, alamat jaringan logis tujuan dan sumber. Mengangkut ini nomor proses tujuan dan sumber atau port. Lapisan atas data aplikasi yang dikodekan. Alamat logika lapisan 3. Alamat IP adalah alamat logis pada jaringan ya, lapisan jaringan atau lapisan 3 yang digunakan
untuk mengirimkan paket IP dari sumber asli ke tujuan akhir, dari pengirim ke tujuan dari pengirim ke penerima. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, ada simulasinya. Ini nomor IP yang sudah tersedia, paket IP lapisan 3, ada paket IP di sini ada sumber asli dan di sini tujuan akhir. Server web juga memiliki IP. Nah, paket IP berisi dua alamat IP, yaitu alamat IP sumber dan alamat IP tujuan. Sedangkan alamat IP berisi dua bagian, yaitu bagian jaringan atau IP versi 4 atau awalan IP versi 6. Bagian host itu IP versi 4 atau ID pantarmuka IP versi 6. Nah, sumber maksimal dari IP versi 4 atau panjang awalan IP versi 6 ini digunakan untuk mengidentifikasi bagian jaringan suatu alamat IP dari bagian host. Perangkat jaringan yang sama. Ini ada contoh, yaitu alamat IP versi 4 sumber. Perangkat pengirim komputer klien ini ada diberikan alamat IP-nya. Terus di bagian alamat IP versi 4 yang tujuan ini juga ada menggunakan FTP. Kalau yang sumber itu menggunakan PC1. Alamat IP-nya sudah sangat berbeda. Lanjut, peran alamat lapisan data link atau jaringan IP yang sama. Pada jaringan internet, alamat tautan data dikenal sebagai alamat Internet Media Access Control. Kontrol. Seperti yang disorot dalam gambar ini ya. Header bingkai internet tautan data dan IP lapisan jaringan. Alamat ini memiliki dua, yaitu alamat MAC sumber dan tujuan ya. Ini yang sumber ini adalah alamat tautan data atau alamat itu tadi. Terus yang kedua, bila perangkat penerima berada di jaringan yang sama dengan perangkat pengirim, ini adalah alamat tautan data perangkat penerima, yaitu tujuan itu tadi. Frame dengan paket IP yang di enkapsulasi sekarang dapat ditransmisikan dari PC1 langsung ke server FTP. Perangkat pada jaringan jarak jauh. Dalam contoh ini kita memiliki komputer klien atau VC1 yang berkomunikasi dengan server bernama server web di jaringan IP yang berbeda. Peran alamat lapisan jaringan hal ini akan ditunjukkan oleh bagian jaringan dari alamat IP host tujuan, yaitu alamat IP versi 4 sumber dan tujuan. Sini diberikan juga gambar sebuah ilustrasi dari yang sumber dan tujuan IP versi 4-nya. Itu memiliki IP yang berbeda-beda. Alamat IP yang berbeda-beda dalam satu jaringan. Ini juga contoh dari MAC yang sumber dan tujuan. Terus alamat tautan data, lanjut ke alamat tautan data diberikan contoh host ke router, router ke router, dan router ke server. Terus install WireSafe adalah perangkat lunak penganalisa protokol atau aplikasi packet sniffer yang digunakan untuk pemecahan masalah jaringan, analisis, pengembangan perangkat lunak dan protokol serta pendidikan. Ini digunakan di seluruh kursus untuk menunjukkan konsep jaringan. Lanjut ke menggunakan WireSearch tadi untuk melihat lalu lintas jaringan. Ini diberikan PDF untuk. Nah, ini ada contohnya Internet Default Gateway Router ini dan LAN-nya. Ya, terus kita lanjut saja ke modul sudah selesai ini guys. Ini sudah masuk ke quiz.
Ya, terima kasih. Seperti itu saja tugas yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.